Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya atas kehadiran kalian pada kelas perdana kita ya, pada semester ini untuk mata kuliah penyuluhan kehutanan. Betul, ini mata kuliah penyuluhan kehutanan? Betul ya. Baik, sebelum saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan, maka saya akan menyampaikan dulu bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah penyuluhan kehutanan. Ini adalah mata kuliah 2 SKS, yang ini adalah untuk mata kuliah semester 5 dan bisa diambil oleh mahasiswa di semester 3 yang memenuhi prasyarat nilai IPK sebelumnya atau IP sebelumnya di atas 3, begitu ya. Sehingga memang bisa mengambil SKS penuh, SKS ke mata kuliah atas. Nah, mata kuliah ini diampu oleh saya, Maria Ulfa, SHUT MSI, dan kemudian sebagai penanggung jawab mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Marwoto, SHUT MSI. Begitu ya. Dan untuk mata kuliah ini saya diamanahkan untuk mengajarkan kalian, mendidik kalian, dan membimbing kalian mulai dari pertemuan pertama sampai nanti kita pertemuan ke-7 dan pelaksanaan ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Pasca pertemuan ke-8 ataupun pertemuan ujian tengah semester, kalian akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Marwoto, SHUT MSI. Begitu ya. Untuk mengingat kembali, sebagai pengingat saja, untuk selama perkuliahan berlangsung, harapannya ini kita masih menggunakan sistem Zoom ya saat ini, pada hari ini, maka harapannya memang semua kalian dalam keadaan mengaktifkan kamera. Ya, jika kemudian memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam artian misalnya terganggu koneksi dan seterusnya, boleh nonaktifkan kamera, tapi mohon dikomunikasikan terlebih dahulu. Itu yang pertama ya, terkait dengan Zoom. Kemudian yang kedua, ini sudah seperti yang disampaikan juga bahwa mata kuliah ini harapannya kalian bisa mengikuti ujian akhir semester. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah kehadiran kalian tidak boleh kurang dari 75%. Betul ya? Jadi tidak boleh kurang dari 75%. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik waktunya begitu. Jadi kalaupun misalnya memang ada sesuatu yang misalnya hal yang tidak kita duga, maka 25%-nya itu boleh dimanfaatkan. Selanjutnya harapannya nanti saat perkuliahan berlangsung, kalian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Ya, rapi dan sopan. Untuk yang laki-laki tidak boleh menggunakan celana pendek dan tidak boleh menggunakan baju kaos. Boleh menggunakan baju kaos tapi harus menggunakan baju kaos berkerah. Untuk yang perempuan, bagi yang menggunakan jilbab, silakan disesuaikan pakaiannya, dan kemudian bagi yang tidak menggunakan jilbab, mohon tidak menggunakan rok pendek, ya, tidak menggunakan rok mini ataupun pakaian yang tidak pantas ya digunakan untuk hadir ke lingkungan kampus. Kemudian yang selanjutnya, Ibu mengharapkan kalian itu fokus di dalam ruang kelas. Kemudian yang selanjutnya, karena saat ini sistem presensi itu sudah terhubungkan ya, terlink langsung dengan si akad, maka nanti kalian per pertemuan itu akan langsung diisikan. Jadi saya tidak menggunakan sistem barcode ya, maka nanti di akhir perkuliahan saya akan memanggil kalian satu persatu. Begitu, dan kemudian karena ini adalah pendidikan orang dewasa, maka harapan saya kita saling berkomunikasi dengan baik ya, saling berkomunikasi dengan baik. Jadi saya tidak menyampaikan dalam konteks pemaksaan kepada kalian karena kita dalam ranah pendidikan orang dewasa. Ya, betul ya. Ibu berhadapan dengan kalian orang-orang dewasa ya, insya Allah begitu. Dan usianya sudah di atas 17 tahun juga. Nah, itu untuk kontrak perkuliahan. Jadi mohon jangan sampai kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir semester hanya dikarenakan kalian lalai dengan persentase pertemuan kalian. Itu yang selalu saya ingatkan. Baik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester kita ya untuk mata kuliah penyuluhan kehutanan ini. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah penyuluhan kehutanan ini dengan kode KHP ya, itu merupakan KHP ataupun KHN, itu merupakan mata kuliah rumpun ilmu sosial yang ini merupakan mata kuliah wajib program studi kehutanan. Ini berbobot 2 SKS yang kemudian diletakkan ya, diposisikan pada semester 5. Dan kemudian dosen pengampu mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah Bapak Dr. Marwoto, SHUT MSI selaku penanggung jawab, dan saya Maria Ulfa, SHUT MSI. Dan ketua program studi kita yang juga nanti akan mengawasi proses perkuliahan kita, kemudian kesesuaian dengan RPS, itu adalah Ibu Insinyur Yana Anggraini, SHUT MSI IPM. Nah, mata kuliah ini memiliki beberapa capaian ya, yang diharapkan itu bisa
didapatkan oleh kalian selaku mahasiswa yang mengambil mata kuliah penyuluhan kehutanan. Jadi harapannya kalian bisa memenuhi ini atau ada ketercapaian pada diri kalian dari mata kuliah ini. Pada ranah sikap, harapannya kalian mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, kerjasama, disiplin, menghargai orang lain, dan semangat kejujuran. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian kalian masing-masing secara mandiri. Kemudian mempunyai ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan. Begitu ya. Kemudian selanjutnya di ranah pengetahuan, harapannya adalah kalian mampu menguasai dan konsep dan teknik penyuluhan dalam pelayanan publik kehutanan. Ya. Dan pada ranah keterampilan umum, harapannya kalian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu yang memperhatikan dan menerapkan nilai saintifik yang sesuai dengan bidang keahliannya sebagai seorang rimbawan. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis dan informasi data. Kemudian mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan pada keterampilan khususnya, diharapkan kalian para mahasiswa mampu menginternalisasi etika profesional rimbawan dan berkomitmen untuk kelestarian lingkungan, mampu menunjukkan keterampilan berpikir logis dan kritis, dan mampu mengaplikasikan pemahaman terkait dengan konsep dasar ilmu kehutanan, ekologi, dan konservasi. Nah, ini harapannya yang dibebankan ya pada mata kuliah penyuluhan kehutanan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini, penyuluhan kehutanan ini, dalam mahasiswa diharapkan mampu menjadi rimbawan yang mempunyai sikap dan pengetahuan yang baik, sehingga mampu menjadi penyuluh kehutanan yang saintifik, informatif, dan logis. Ya, jadi diharapkan nanti kalian punya sikap dan pengetahuan yang baik. Nah, jadi nanti kita akan ada beberapa kegiatan ya untuk bisa mendukung ketercapaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini membahas penyuluhan kehutanan mulai dari filosofi penyuluhan kehutanan, materi yang harus dikuasai oleh seorang penyuluh, metode penyuluhan kehutanan, perlengkapan dan penyuluhan kehutanan, pentingnya mengidentifikasi kelompok tani dan wilayah kerja penyuluhan kehutanan, serta menyusun dan mengevaluasi program penyuluhan kehutanan. Nah, itu materi yang akan kalian dapatkan ya selama kalian mendapatkan mata kuliah penyuluhan kehutanan. Apa saja yang nanti akan kalian dapatkan, kapan saja? Yang pertama itu kalian akan diantarkan ya untuk memahami terkait dengan pendahuluan latar belakang pengertian penyuluhan kehutanan ya, penyuluhan kehutanan sebagai proses komunikasi penerangan ya, dan kemudian perubahan perilaku, pendidikan, dan rekayasa sosial. Pada pertemuan kedua kalian akan mendapatkan materi mengenai filosofi penyuluhan, fungsi penyuluhan, tujuan penyuluhan. Pada pertemuan ketiga, kalian akan mendapatkan materi mengenai identifikasi materi penyuluhan, analisis kesesuaian materi penyuluhan, dan penyusunan materi penyuluhan. Pada pertemuan keempat, kalian akan mendapatkan materi mengenai identifikasi metode penyuluhan, analisis kesesuaian metode penyuluhan, dan penyusunan metode penyuluhan. Pada pertemuan kelima, kalian akan mendapatkan materi mengenai identifikasi alat bantu penyuluhan, analisis kesesuaian alat bantu pada penyuluhan, dan penyusunan desain alat bantu penyuluhan. Pada pertemuan keenam, kalian akan mendapatkan materi mengenai identifikasi sasaran penyuluhan, analisis kesesuaian sasaran pada penyuluhan, dan penyusunan desain sasaran kerja penyuluhan. Pada pertemuan ketujuh, kalian akan mendapatkan materi mengenai identifikasi norma sosial pada penyuluhan, analisis norma sosial contohnya pada penyuluhan, dan penyusunan norma sosial pada penyuluhan. Kemudian pada pertemuan ke-8 itu adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 kalian akan mendapatkan peranan penyuluh kehutanan, kualifikasi penyuluh, persiapan bagi penyuluh, dan kemudian kunci keberhasilan penyuluh. Pada pertemuan ke-10 kalian akan mendapatkan materi mengenai pengertian perencanaan program penyuluhan kehutanan, ukuran penting perencanaan program, dan ukuran perencanaan yang baik. Kemudian filosofi program penyuluhan, penyuluh yang profesional, dan keberhasilan perencanaan program penyuluh kehutanan. Pada pertemuan ke-11, kalian akan mendapatkan materi mengenai evaluasi program penyuluhan kehutanan, yaitu ada pengertian evaluasi, ragam evaluasi, derajat keberhasilan evaluasi, tujuan evaluasi, kegunaan evaluasi, landasan evaluasi. Kemudian pada pertemuan ke-12, kalian akan mendapatkan materi mengenai dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan kehutanan, strategi komunikasi dan komunikasi interpersonal. Pada pertemuan ke-13, kalian akan mendapatkan materi mengenai tahap-tahap adopsi masyarakat, golongan adopter, peta proses adopsi, dan langkah dasar penerapan inovasi, serta inovasi sebagai pesan penyuluhan dan difusi inovasi dalam penyuluhan. Pada pertemuan ke-14, kalian akan mendapatkan materi mengenai makna pengenalan daerah kerja penyuluhan kehutanan, pengenalan keadaan sumber daya alam, pengenalan keadaan sumber daya, identifikasi dan analisis keadaan kelembagaan, dan identifikasi dan analisis keadaan sarana dan prasarana, serta metode pengenalan daerah kerja penyuluhan kehutanan, ya,
Dan pada pertemuan ke-15 kalian akan mendapatkan materi mengenai pengertian kelompok tani hutan, alasan dibentuknya kelompok tani hutan, jenis-jenis kelompok tani hutan, organisasi kelompok tani hutan, dan peranan kelompok tani. Dan pada pertemuan ke-16, maka kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Begitu ya. Dan nanti akan ada yang namanya project ya. Project untuk mata kuliah penyuluhan kehutanan ini, yang itu akan detailnya akan nanti saya sampaikan pada pertemuan berkaitan dengan project tersebut. Kemudian ini juga terkait dengan rubrik penilaian untuk mata kuliah penyuluhan kehutanan, pun begitu terkait dengan rubrik penilaian ya saat kalian melakukan presentasi makalah ataupun presentasi tugas yang dibuat secara lisan. Kemudian yang selanjutnya ini penilaian tugasnya ya terhadap tugas yang diberikan, dan kemudian ini terkait dengan bobot kuis, dan kemudian ini adalah ujian ujian tengah semester ya, dan kemudian ujian akhir semester. Begitu gambaran rencana pembelajaran semester ya untuk mata kuliah penyuluhan kehutanan yang akan kalian dapatkan. Begitu untuk rencana pembelajaran semesternya, harapannya itu bisa kita usahakan bersama. Begitu ya, karena di sana capaian pembelajaran itu tidak hanya juga berdasarkan bagaimana dosen mendampingi, tapi juga berdasarkan bagaimana semangat mahasiswa untuk mampu menggapai ya dan melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh dosen dan didampingi oleh dosen. Begitu kita masuk ke pertemuan yang pertama, insya Allah Ibu akan menyampaikan seperti yang tadi sudah disampaikan di RPS, bahwa akan ada pendahuluan ya yang disampaikan pada pertemuan pertama. Jadi pembangunan kehutanan itu berorientasi pada upaya menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa di kawasan hutan kita itu kita memiliki banyak sekali masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, yang itu berinteraksi langsung dengan hutan. Bahkan ada yang memang kebutuhan hidupnya itu dipenuhi dari keberadaan sumber daya hutan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Sehingga beberapa kebijakan yang kalau kehutanan itu memiliki aturan kebijakan yang rigid ya, memiliki aturan kebijakan yang sangat jelas terkait dengan pengelolaan hutan itu harus dilakukan bagaimana, pemanfaatan hutan itu harus bagaimana, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan bahwa ada masyarakat misalnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan produksi misalnya, atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan konservasi misalnya, atau tinggal di sekitar hutan lindung. Karena peraturannya itu masing-masing berbeda. Untuk hutan produksi berbeda, untuk hutan lindung berbeda, dan untuk hutan konservasi pun berbeda. Jadi tidak bisa kita, oh boleh-boleh saja masyarakat memanfaatkan, oh boleh-boleh saja masyarakat mengambil hasil hutan, oh boleh-boleh saja masyarakat menebang. Tidak sembarangan itu ya, atau tidak semudah itu. Jadi kita harus memahami betul kita sedang berada pada lingkungan masyarakat sekitar hutan yang tinggal di kawasan hutan yang di sekitar kawasan hutan yang bagaimana. Nah, namun yang harus kita perhatikan juga adalah saat kita mengharapkan bahwa hutan itu bisa dikelola secara lestari, artinya ada kelestarian hutan, itu juga tidak meniadakan kemakmuran masyarakat sekitar hutan. Jadi harapan kita masyarakat sejahtera, ya masyarakat makmur, hutan lestari. Jadi tidak saling meniadakan. Tidak saling meniadakan. Tidak saling meniadakan itu seperti ini. Hutannya lestari, masyarakatnya miskin misalnya, atau sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Atau misalnya hutannya tidak lestari, masyarakatnya sejahtera. Nah, itu kan berarti salah satunya itu saling meniadakan. Nah, kita tidak mengharapkan yang seperti itu. Yang kita harapkan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, itu yang harus kita pahami pertama ya. Nah, kemudian orientasi tersebut dituangkan dalam bentuk visi Kementerian Kehutanan ya, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, yaitu hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Jadi hutan lestari dan masyarakat sejahtera bagaikan dua sisi mata uang. Mohon maaf, bisa di-mute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Masyarakat sejahtera. Eksistensi keduanya itu nggak boleh diabaikan. Keduanya itu saling bergantung, betul. Masyarakat bisa sejahtera jika hutannya itu lestari, banyak yang bisa mereka manfaatkan. Dan hutan itu bisa lestari jika masyarakatnya sejahtera. Ya, tidak terlalu bergantung, tidak terjadi illegal logging, perambahan, ya, dan seterusnya. Gitu. Kemudian pada saat ini kuantitas dan kualitas hutan di Indonesia mengalami penurunan. Jelas, kalian pernah dengar yang namanya REDD? REDD pernah dengar nggak? Singkatan REDD, kepanjangan REDD itu apa? Pernah dengar atau tidak? Haji pernah dengar? Belum, Bun. Belum. Siapa? Salsabila pernah dengar? Belum, Bun. Belum. Hajri pernah dengar?
Hajri mana? Pernah dengar? Fitri pernah dengar atau tidak? REDD. Fitri Indriani. Reduksi emisi deforestasi dan degradasi. Nah, betul ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu adalah upaya untuk mereduksi ya, menurunkan akibat adanya deforestasi dan degradasi. Deforestasi itu adalah penurunan luasan hutan. Degradasi penurunan kualitas. Ya. Jadi kalau terjadi penurunan luasan hutan itu biasanya akan berdampak dengan penurunan kualitasnya. Makanya deforestasi disandingkan dengan kata degradasi. Deforestation and degradation. Jadi bukan or ya, bukan atau, tapi menggunakan kata dan. Nah, jadi kuantitas luasan hutan kita itu memang berkurang dan kualitasnya pun juga seperti itu. Contoh nyata saat ini, coba deh saya tanyakan, ini apakah ada yang di sini yang tinggalnya bukan di kota? Ada nggak yang tinggalnya misalnya di kabupaten gitu? Ada atau tidak di antara kalian misalnya? Ada ya. Pun begitu dengan saya yang memang orang kabupaten, anak kabupaten. Nah, itu waktu kecil saya bisa bermain di sungai itu mencari batu putih sama teman-teman ya. Ini nih saya punya batu putih, kemudian saya lemparkan ya. Nanti kamu cari ini bentuk batunya seperti ini, shape batunya seperti ini. Dan itu batunya bisa kita temukan. Kenapa? Karena air sungainya masih jernih. Nah, kalau saat ini, kira-kira masih bisa tidak permainan itu kita mainkan? Lempar Tidak, batu Bu. putih. Tidak ya. Matanya yang sakit ya, Resti ya. Matanya Iya, Bu, jadi airnya sakit. terus. Iya, kan airnya keruh. Betul. Jadi kita permainan itu pun terjadi tergerus ya. Nah, kenapa? Itulah yang menandakan bahwa terjadinya penurunan kualitas tadi. Ya, nah ini yang menjadi PR besar ya, PR besar. Jadi pada saat ini kuantitas dan kualitas hutan di Indonesia mengalami penurunan, hutan mengalami degradasi yang memprihatinkan dari tahun ke tahun. Deforestasi hutan di Indonesia telah mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Ya, dan ini data di 2008 yang sampai saat ini kalau kita update itu selalu mengalami penurunan. Ya. Nah, saat ini coba saya tanya dulu. Kalian ada yang tahu luasan hutan di Indonesia berapa luasannya? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu gimana kita mau tahu terjadi penurunan luasan atau tidak kan gitu. Berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa Dina? 95,6 juta hektar. Berdasarkan siapa sumbernya? Google, Bu. Google. Google-nya siapa? Kan kalau Google itu kan ada linknya ya. Google-nya siapa? Databox. Data apa? Databox, Bu. Databox. Kalau menurut Celi, berapa luasan hutan yang ada di Indonesia saat ini? Sudah 5,6 juta hektar. Ada noise? Ya, berapa? 95,6 juta hektar, Bu. Sama dia ya. Dengan yang, oke, sekitar 95. Kalau versi laki-lakinya nih, ada yang jawab nggak laki-laki? Berapa? Hajri, berapa Hajri luasan hutan yang ada di Indonesia? Ya, Bu, 95. 95. Nah, baik. Nah, ini menjadi PR nih ya. Ini menjadi PR yang harus kalian temukan dan nanti tolong saat mencari data dicari dengan akun yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya, karena kita sebagai orang yang seorang akademisi ya, seorang sivitas akademika ya. Ini nanti tolong dicari berapa luasan hutan yang ada di Indonesia, sertakan sumbernya dari mana. Sumbernya maksudnya sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya, misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, atau misalnya dari perencanaan nasional misalnya. Dokumen perencanaan nasional dan seterusnya. Nanti coba dicari ya. Nah, pertanyaan lanjutan, berapa luasan hutan yang ada di Provinsi Jambi? Ada yang tahu? Tidak tahu juga. Nah, jadi PR ya. Ini jadi PR, bukan tugas, tapi ini menjadi PR supaya bisa memberikan gambaran kepada kalian. Ini calon sarjana kehutanan sebenarnya
yang nanti menjadi PR kita bersama itu berapa sih luasannya? Ada berapa banyak sih yang disebutkan? Kira-kira menurut kalian luasan 100 hektar itu besar atau kecil? Siapa yang mau jawab? Seratus hektar itu besar atau kecil kira-kira? Besar, Bun. Besar ya. Nah, sementara nanti data pastinya kalian cari ya, ini menjadi PR. Sementara luasan hutan yang kita kelola itu di jutaan hektar. Ya, ratusan juta hektar. Ya, detail angkanya nanti silakan dicari. Nah, dengan luasan hutan kita yang banyak, ternyata di sekitar hutan itu masyarakatnya itu adalah tergolong masyarakat miskin. Ya, tergolong masyarakat miskin. Banyak sekali keterbatasan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Apa saja keterbatasan tersebut? Keterbatasan tersebut memang karena faktor akses biasanya. Akses itu adalah kemudahan mereka untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu konteksnya adalah apakah itu terisolir atau tidak, apakah itu mereka jaraknya jauh dari perkotaan atau tidak. Sehingga itu juga akan termanifestasi dalam bentuk rendahnya pendidikan bagi masyarakat di sekitar hutan, kemudian juga rendahnya tingkatan ekonomi ya, kemudian akses politik yang juga tidak mudah, kemudian akses terhadap sumber daya alam dan melemahnya modal sosial. Sehingga memang itu menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan yang melekat bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan. Hal ini tentu adalah sebuah keterbatasan. Nah, keterbatasan tersebut itu sering menimbulkan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pemanfaatan hutan yang kurang memperhitungkan azas keberlanjutan. Ya, di semester ini kalian mendapatkan mata kuliah manajemen sumber daya hutan, betul ya? Semester 5 ini, betul. Nanti kalian akan seiring, nanti kalian juga akan mengetahui apa sih maksudnya keberlanjutan itu. Karena di dalam kita memanfaatkan sesuatu, maka kita harus mengetahui dulu daya dukungnya. Sumber daya hutan itu punya daya dukung. Ya, sumber daya hutan itu punya daya dukung. Yang saat daya dukung tersebut kita abaikan, artinya kita memanfaatkan melebihi kemampuan daya dukungnya, melebihi kemampuan dia untuk kembali bertumbuh, maka itu akan menyebabkan ketidaklestarian. Tapi ada dampak lain ya akibat ketidaklestarian tersebut. Contoh misalnya, kita melakukan penebangan secara masif. Kita melakukan eksploitasi hutan atau perambahan liar dan seterusnya. Maka Provinsi Jambi misalnya kita contohkan, sebelumnya yang tidak pernah ada banjir, endingnya saat ini kalau hujan hampir rata kena banjir ya. Iya, karena apa? Karena daya dukungnya sudah terganggu. Ya, daya dukungnya terganggu. Jadi kita nggak boleh nih mengabaikan daya dukung ya. Jadi saat kita memanfaatkan hutan, maka kita harus memanfaatkan hutan dengan memperhitungkan azas keberlanjutan. Ini yang seharusnya juga menjadi PR kita untuk kita introduksikan, untuk kita sampaikan, untuk kita beritahukan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, yang mereka memang berinteraksi langsung dengan hutan, yang mereka memang yang kebutuhan mereka itu diambil misalnya dari sumber daya hutan itu sendiri. Ya, jadi kita punya PR untuk memberitahu, menerangkan, mencerahkan. Ya, perlu difahami bahwa dalam penyuluhan kehutanan mempunyai visi, misi, fungsi, tujuan, dan falsafah untuk membangun hutan agar tetap lestari dan terjaga. Dengan adanya aspek-aspek tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu penyuluhan, manfaat penyuluhan, peran dan fungsi dari para penyuluh kehutanan. Bisa jadi nanti salah satu atau mungkin beberapa dari kalian, siapa tahu nanti 4 tahun yang akan datang, mungkin bisa menjadi seorang penyuluh kehutanan. Ya kan, bukan tidak mungkin ya. Nanti misalnya Kementerian Lingkungan Hidup buka lapangan pekerjaan misalnya dari aparatur sipil negara, nanti ada formasi penyuluh. Bisa jadi kalian yang mengisi posisi itu. Berarti kalian memiliki target untuk mampu memberikan ya pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga menyadari bahwa hutan tersebut harus dimanfaatkan dan dikelola dengan lestari. Hutan itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang ini bisa kalian lihat definisi fungsi manfaat hutan itu di Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dan kita ada 3 fungsi hutan, yaitu fungsi lindung, fungsi produksi, dan fungsi konservasi. Yang masing-masing itu punya tujuannya sendiri, punya keunikan tujuannya sendiri, punya keunikan fungsinya sendiri. Jadi nanti bisa dilihat. Penyuluhan kehutanan itu merupakan kegiatan strategis dan merupakan kebutuhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan kehutanan, ya, dan hutan terutama dalam mendukung berbagai kebijakan yang selalu dinamis untuk tujuan pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ingat ya,
kebijakan yang selalu dinamis. Yang dimaksudkan dengan kebijakan yang selalu dinamis artinya adalah kebijakan itu selalu berubah. Yang namanya kebijakan itu selalu berubah. Dan saat kebijakan berubah, tentu hasil perubahan kebijakan tersebut harus kita sosialisasikan, betul ya? Harus kita sampaikan. Nah, kalau misalnya kebijakannya tersebut tidak kita update, maka tidak akan ada ilmu baru atau tidak akan ada pengetahuan baru yang kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi kitanya sebagai seorang rimbawan ya, sebagai calon ya sarjana kehutanan juga harus mampu mengupdate semua informasi-informasi yang berkaitan dengan keterbaharuan kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Ya, jadi jangan malas membaca. Jadi rajin-rajinlah berkunjung ke dalam situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa saja sih aturan-aturan terbaru, begitu ya. Ini ada pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam bukunya ya, Van den Baan dan kawan-kawan menuliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi ya secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga membuat keputusan yang benar. Ingat, pengetahuan itu kalian diharapkan mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya, jadi nanti Dava misalnya, kalau merasa kemampuan komunikasinya masih kurang, itu harus di-upgrade Dava. Harus di-upgrade. Tadi seperti yang Bun sampaikan, bisa jadi salah satunya di antara kalian nanti jadi penyuluh. Dan penyuluh itu, kemampuan yang selalu diminta, selalu ada, itu adalah kemampuan komunikasi. Kan tadi tujuannya adalah untuk menyampaikan ya. Jadi kalau misalnya nggak punya kemampuan komunikasi, bagaimana mau menyampaikan sesuatu? Resti juga gitu ya. Joan juga, Ferry juga. Ya, kalau merasa berbicara ke orang masih grogi, masih takut-takut, masih ragu-ragu, atau misalnya saat kalian presentasi tugas di depan kelas itu masih gemeterannya dahsyat sekali, itu harus dilatih. Ya, harus dilatih, semuanya harus dilatih. Karena itu bagian dari skills ya. Jadi tidak semua orang terlahir dengan bakat alami. Tidak semua orang terlahir dengan bakat memang mampu berkomunikasi, tapi ada yang memang bisa kita ciptakan karena kita berusaha. Nah, harapannya itu dilakukan ya, dilakukan oleh kalian mengupgrade kemampuan komunikasi kalian. Dan ada beberapa definisi lain ya terkait dengan penyuluhan kehutanan. Namun itu nanti bisa kalian baca, nanti materinya akan Ibu share ke kalian. Dan untuk kedepannya jika ada pengumpulan tugas dan seterusnya, itu tetap akan melalui feature e-learning ya. Jadi kita sudah memiliki sistem yang dibangun dengan baik oleh Universitas Jambi, jadi itu tetap akan kita gunakan ke depannya. Jadi tetap ada penggunaan restriksi waktu, jadi kalau misalnya dikumpulkan per tanggal sekian, jam sekian, kalau terlambat ya maka otomatis kalian tidak bisa mengumpulkan. Begitu ya semuanya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya, ada yang nanya ya di kolom chat. Bun, mau bertanya apakah RPS-nya sudah dapat diakses di e-learning? Ini nanti RPS-nya akan Ibu upload juga. Begitu ya. Ada pertanyaan lain selain yang ditanyakan oleh Edra? Oke, jika tidak ada, Ibu tutup pertemuan perdana kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ibu akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu end meeting ya. Siap, Bun.